Bagaimana sebenarnya kalau kita cermati bersama begitu kebijakan-kebijakan di sektor, pertambangan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah begitu dengan kondisi real yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra ini bagaimana dari kacamata Anda, Pak Rizal? Ya, kalau menurut kami bahwa memang kalau kita melihat saat ini itu Mhm. pemerintah lagi membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan. Oke. Nah, salah satu sumber dana yang bisa diharapkan adalah dari sektor mineral dan batu bara atau dari Kementerian SDM karena memang eh, besar apa namanya kapasitas ekspornya masih cukup lumayan. Nah, tetapi hal ini juga harus disikapi bahwa tidak serta-merta bahwa pemerintah bisa langsung mengambil kebijakan, misalnya seperti untuk memperlakukan biaya keluar, karena seperti yang dijelaskan Pak Hendra tadi, bahwa memang saat ini kondisinya belum memungkinkan, di mana harga turun, kemudian ekspor juga menurun di tengah gejolak apa namanya geopolitik global saat ini. Nah, ini yang harus diperhatikan dan memang sebaiknya pemerintah mengajak diskusi terlebih dahulu dengan pelaku usaha. Iya, tapi kalau kita lihat apakah cukup ideal begitu untuk menyikapi kondisi real yang ada dalam artian penyesuaian-penyesuaian juga sudah dilakukankah oleh pemerintah sendiri menurut pandangan Anda, Pak Rizal? Kalau pemerintah selama ini sih sudah cukup bagus dalam membuat kebijakan. Oke. Namun yang kita harapkan adalah kebijakan nanti yang akan diberlakukan itu tidak kontraproduktif untuk usaha di sektor pertambangan. Baik. Misalnya dengan menerapkan bea keluar. Karena Pak Hendra tadi sudah menjelaskan bahwa Iya. beberapa beban yang sudah diberlakukan itu sudah cukup memberatkan sektor pertambangan di tengah gejolak harga yang menurun saat ini. Baik. Lantas Pak Hendra, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada tadi pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk ada pengenaan bea keluar batu bara. Ini review dari pelaku industri pertambangan dan Anda melihat sendiri seperti apa untuk IMA? Nah, ini menarik ya. Kita tadi sampaikan oleh Pak Rijal ya, kami Ya. memahami, para pelaku usaha memahami negara sangat membutuhkan tambahan penerimaan negara. Kita lihat Oke. shortfall dari pajak, kemudian juga harga komoditas berkurang. Jadi penerimaan negara sekarang lagi terkendala. Dan pemerintah mau nggak mau mengharapkan sektor yang masih produktif, ya, antara lain mineral dan batu bara. Namun kalau kita perhatikan ya, bea keluar ini eh, di undang-undangnya ada PP nomor 55 2008 ya tentang bea keluar. Nah, kalau kita lihat ada 4 ya, ada 4 tujuan dari pengenaan bea keluar ya. Jadi kita harus perhatikan justifikasi yang diberikan oleh pemerintah ini masih perlu didiskusikan oleh pelaku usaha. Kalau kita lihat pertama ya, untuk bea keluar itu adalah untuk menjaga kestabilan harga ya, salah satu dari tujuan bea keluar. Nah, kalau kita lihat kestabilan harga, harga sangat volatile dan Indonesia meskipun eksportir terbesar tidak bisa mengendalikan harga, yaitu harga masih buyers market, terutama pembeli di Tiongkok ya paling utama, dan juga India dan negara-negara lain. Jadi argumen tersebut rasanya kurang tepat. Kemudian untuk mengontrol, mengendalikan produksi yang berlebihan ya, ini Oke. juga rasanya kurang tepat karena produksi kita, cadangan kita masih cukup panjang, relatif panjang ya, dengan data saat ini 30 miliar ton cadangan, paling kurang kita masih memiliki 50 tahun lagi, apalagi jika sumber daya kita yang 90 miliar bisa dikonversi menjadi cadangan, kita punya masih ratusan tahun untuk kepentingan dalam negeri sendiri. Jadi argumen tersebut kurang tepat. Kemudian untuk apa namanya, untuk pengolahan dalam negeri ini juga yang masih belum visible ya teknologinya, dan masih menjadi pembahasan perusahaan dan juga pelaku usaha. Dan juga argumen terakhir adalah untuk mendukung industri dalam negeri. Nah, ini juga yang tentu saja ekspor kita, konsumsi dalam negeri masih 25% ya, selama 10 tahun terakhir ini tidak meningkat dari 25%, bahkan paling tinggi bisa 26-27%, sehingga argumen pengenaan bea keluar bagi komoditas batu bara ini masih perlu dikaji kembali. Nah, kami paham Oke. ya posisi pemerintah, tapi tentunya sebaiknya ada didiskusikan dulu, karena jika ini diterapkan kami khawatir justru kontraproduktif ya, disampaikan oleh Pak Rizal ini
alih-alih penerimaan negara mungkin dalam jangka pendek bisa bertambah. Namun kedepannya perusahaan yang terdampak ya tentu akan berpengaruh terhadap produksi mereka. Bahkan yang Baik. paling dikhawatirkan adalah jika perusahaan tersebut memberhentikan karyawannya. Ini yang sama sekali kita tidak inginkan dampak-dampak ke situ. Ya itu dia masih perlu dikaji dan kajiannya akan seperti apa kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Hendra, Pak Rizal kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan volume ekspor batu bara Indonesia. Kita akan cermati trennya seperti apa, seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Baik, pemirsa, ini dia seperti yang bisa kita lihat di tahun 2020, kita lihat untuk volume ekspor batu bara Indonesia mencapai 405 juta ton. Kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 435 juta ton. 2022 juga terus mengalami kenaikan sampai dengan 467 juta ton dan di tahun 2023 sudah tembus ke 521 juta ton. Adapun di tahun 2024 lalu kita lihat sudah menembus juga ke 558 juta ton. Jadi secara tren sebenarnya untuk volume ekspor batu bara Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Itu dia. Selanjutnya bagaimana dengan negara tujuan ekspor Indonesia? Ini dia. Ini 5 besar tujuan ekspor batubara di tahun 2024. Ada China, ini mencapai 241,7 juta ton. Kemudian India mencapai 108,3 juta ton, kemudian Filipina 38,9 juta ton, menyusul Jepang 29 juta ton, kemudian Korea Selatan 27,8 juta ton. Itu dia, ada beberapa negara yang memang menjadi pangsa pasar ya dari produk batu bara Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali beberapa data ini, kita akan elaborasikan bersama dengan narasumber kita Pak Hendra Sinadia, kemudian juga Bapak Rizal. Nah, ini menarik. Kalau kita cermati dengan beberapa data yang sudah disampaikan Pak Rizal, menurut Anda apakah ini perlu kita lihat seperti apa akhirnya pengenaan dari bea keluar yang akan dilakukan oleh pemerintah? Menurut Anda apakah kebijakan ini momentumnya sudah tepat atau tidak, Pak Rizal? Kalau menurut kami bahwa kebijakan ini momentumnya ini belum tepat. Karena kalau diterapkan awal tahun 2026 itu kondisi global terutama untuk batu bara itu masih tertekan. Nah, ini kita lihat bahwa harga tertekan, kemudian juga volume ekspor kemungkinan juga akan tertekan. Kita lihat bahwa dengan adanya persaingan usaha ataupun bea masuk yang dibebankan atau diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu akan mempengaruhi tata supply chain secara global. Nah, apabila produksi komoditas tertentu atau produk tertentu dikurangi, tentu ini akan berpengaruh kepada pemakaian jumlah energi yang mereka butuhkan. Apabila menurun, tentu saja energi akan menurun dan akibatnya adalah lari kepada bahan bakarnya, terutama batu bara. Nah, jadi menurut kami wacana ini atau ide ini perlu dikaji lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder sehingga kebijakan yang akan diambil ini nanti juga akan bermanfaat bagi negara kita, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tambang ini itu bukan hanya stakeholdernya bukan hanya pemerintah, pengusaha, juga ada masyarakat dan tenaga kerja ya. Ini yang kita khawatirkan apabila ini kontraproduktif terhadap badan usaha pertambangan, terutama batu bara, ini nanti dikhawatirkan akan terjadi penurunan ekonomi secara regional, kemudian kita khawatir juga bahwa nanti akan terjadi shutdown ya daripada operasi tambang tersebut, yang akibatnya adalah pengurangan daripada tenaga kerja yang dibutuhkan.